Anda mati. Kalau Ya. Tuhan Anda itu mati, siapa yang mengatur dunia ini, alam semesta ini? Bang, dia itu kan firman yang jadi manusia, dan dia harus menggenapi apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Oh, saya gini Bang, enggak, itu nanti pembahasan yang lain. Oke, ya. Itu pembahasan beda. Karena yang Abang saya kan pertanyakan bilang begini. kepada Anda gitu. Yang saya pertanyakan kepada Anda, ketika Tuhan Anda itu mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Dia itu kan firman yang jadi manusia, Bang. Firman yang jadi manusia. Oke, firman yang jadi manusia. Sorry, Nah, anakku ketika nangis. baik, diamankan dulu lah Bang anaknya. Oke. Ya, lanjut, Bang. Ya, kalaunya firman itu jadi manusia, berarti yang mati itu adalah Tuhan. Tuhan yang mati yang berasal dari firman. Nah, yang saya pertanyakan, ya, siapa yang mengatur alam semesta ini kalau Tuhan itu mati? Yang mengatur alam semesta kan ya Allah Bapa, Bang. Dia itu Allah Bapa. dikatakan begini loh, Bang. Boleh saya jelaskan sedikit? Wih, bentar Bang. Ada Allah Bapa. Allah Bapa ini siapa? Tuhan juga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhan. Iya, kami punya tiga roh. Ada tiga Tuhan, ya gitu dong. Iya. Dari tadi ngomong kayak Tuhan Anda ada tiga dulu gitu ya. Abang nggak nanya, kan memang kita itu tiga dalam satu, yaitu adalah yang dimaksudkan Tritunggal. Oke, baik. Jadi Tuhannya satu mati, masih ada dua Tuhan cadangan. Nah, silakan kalau gitu. Oh tidak, itu dalam dimensi waktu yang berbeda. Oke, kalau dimensi waktu itu berbeda, tempat dan waktu berbeda, bagaimana cara menyatukannya tiga Tuhan tadi? Begini, coba saya jelaskan dulu ya, biar silakan. tadi nggak debat kusir sebenarnya. Jadi gini, kalau abang paham tentang Alkitab sebenarnya, abang harusnya mengerti bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Yohanes 3 ayat 16. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu, berfirman seperti itu? Karena manusia ketika jatuh dalam dosa sejak zaman Adam dan Hawa, itu tidak ada korban yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena apa? Manusia sudah melakukan pelanggaran. Apa yang dilarang oleh Tuhan, itu yang dibuat oleh manusia. Makanya kalau mau dibilang ketika Hawa itu lebih dulu makan buah pengetahuan antara yang baik dan yang jahat, dia bawa kepada Adam. Makanya kita simpulkan bahwa wanita itu penyebab segala suatu masalah. Aduh, melebar itu Bang. Oke. Ya, melebar itu. Dasarnya itu. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, hubungannya putus. Karena apa? Tidak ada korban yang bisa menebus, mengembalikan dosa-dosa manusia. Karena apa? Hutang harus dibayar dengan hutang, bukan berhenti hutang. Artinya apa? Ketika manusia berdosa, artinya dia berutang sama Tuhan. Baik. Untuk apa dia? Gimana caranya biar dia bisa menebus dosanya? Harus ada yang dikorbankan. Makanya dibilang, karena yang saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 16, maka turunlah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Abang nggak percaya nggak apa-apa, itu iman kami. Sebentar, ya bentar kita dengarkan dulu teman-teman. Sabar ya. Setelah Yesus dilahirkan, dia mengajarkan tentang apa itu kasih, bagaimana mengasihi. Bentar, ajarannya nanti, oke? Ya. Oke, ajarannya nanti. Sampai pada kesimpulan bahwa dia disalibkan. Baik. Itulah yang saya maksud tadi. Abang bilang Tuhan itu bukan yang digantung. Kan kembali ke tema nih. Oke, baik. Sekarang boleh saya tanggapi? Sebentar Bang, sebenarnya belum selesai. Tapi kalau mau ditanggapi nggak apa-apa. Jangan sampai ke ajaran, karena kita belum membahas ajaran masalahnya, oke? Oke, siap. Ya. Nah, terkait yang Anda katakan, ya
yang Anda katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, saya menanyakan tadi, Tuhan Anda ada 3, tapi kata Anda 1, keadaan yang berbeda. Saya sedikit dulu menanyakan kepada Anda, bagaimana cara menyatukan Tuhan Anda dulu? Anda tahu nggak konsep ketuhanan? Ya, kalau konsep ketuhanan semua agama punya, Bang. Oke, yang saya pertanyakan kepada Anda, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda 3, ya, dalam keadaan yang berbeda keadaan ini bagaimana cara menyatukannya? Apakah diikat, dilem, atau kayak gimana? Boleh saya kasih contoh? Silakan. Itu dulu ya, saya belum masih banyak yang perlu saya tanggapi dari narasi Anda tadi. Saya mau tanya dulu, bagaimana cara menyatukan Tuhan? Bagaimana cara menyatukan Tuhan? Sebenarnya itu tidak ada di dalil, sebenarnya tidak ada di penjelasan kita bagaimana cara menyatukan itu, Bang. Tuhan. Masalahnya kalaunya tidak ada di dalilnya, kata Anda Tuhan Anda 3 tapi 1 dalam keadaan yang berbeda. Berarti bagaimana cara menyatukannya? Memangnya harus apa yang salah? Jadi harus bertanya bagaimana cara menyatukan. Dia satu, tapi ada 3 pribadi di dalam itu. Di dalam kan Anda klaim dia 1 tapi 3, kan kayak gitu, 3 pribadi dalam 1 hakikat. Nah, menyatukan 3 pribadi tadi supaya 1 hakikat itu kayak gimana? Contoh ya, ini bisa dikatakan air minum nggak? Apa? Bisa? Ini contoh ya, saya kasih analogi sederhana. Ini bisa dikatakan air minum, bisa. Tapi apa ini? Ini gelas kan? Oke. Ini gelas, ini sedotan. Tapi kalau saya bilang air minum, kalau kasih ini, bisa nggak dikatakan ini air minum? Bisa, air minum. Contoh sederhananya seperti itu. Itulah yang dikatakan 3 dalam 1. Enggak nyambung, Bang. Nah, analogi Anda itu enggak nyambung. Kalau soal ini karena apa? Bentar. Contoh. Iya, analogi Anda itu enggak nyambung. Karena sedotan, airnya, dan gelasnya itu berbeda gitu, nggak menyatu. Nggak menyatu mereka nggak menyatu karena airnya di dalam botol, ada botolnya, ada sedotannya, tempatnya berbeda, nggak menyatu. Salah analogi Anda. Tapi kan Anda mengatakan bagaimana cara menyatukan. Dia nggak perlu disatukan, dia memang sudah satu, Bang, sebenarnya. Kalau dia nggak perlu disatukan, gimana Anda mengklaim dia satu? Anda bilang Tuhan Anda 3 tapi 1. Anda klaim dia 1. Yang 3 tadi dijadikan 1 kayak gimana? Karena pemahaman kami, Tuhan itu bukan berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord, itu artinya sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Bukan konsep Tuhan sebagai sang pencipta, itu beda lagi konsepnya. Bang, ya. Kalau kita mengambil contoh ya, contoh nih ya, saya ambil 3 lidi ya. Bagaimana saya menyatukan 3 lidi? Ya mungkin saya sambung-sambung supaya jadi 1 lidi pakai lem gitu. Itu beda, kan gitu, itu cara menyatukannya. Cara menyatukannya. Jadi saya mau tahu cara menyatukan Tuhan Anda kayak gimana? Anda mencontohkan lidi. Lidi ya memang lidi namanya. Kalau di dalam lidi itu ada kayu, ada cat, ada apa. Itu baru dikata. Ini, Bang, yang saya maksud lidi 1 lidi. Ya, saya patah 3 dari contoh aja Anda udah salah sebenarnya. Saya patah 3 lidi itu, lalu saya mau menjadikan 3 lidi tadi supaya jadi 1 batang. Itu kan bisa entah saya ikat atau saya lem, kan gitu. Jadi mereka bersatu gitu. Nah, kalau Tuhan Anda ini pakai apa? Pakai lem juga gitu. Bang, ini ada yang komen bilang kayak di minimart. Enggak, biarin itu, biar dia mikir, enggak usah ke-trigger itu. Karena gini, saya memang selalu bertanya kepada orang agama seberang, kenapa mempermasalahkan Tuhan kami ada 3, sedangkan di agama seberang pun ya robnya ada 2 kan? Nggak ada, rob ada 2 di tempat saya. Nanti tapi kita menyeberang ya. Waktu di wawancara sabar, nanti kita bahas itu, oke? Biar satu-satu. Enggak.
Kita bahas. Nah, Anda mau bahas yang mana dulu? Anda mau bahas Islam atau bentar? Tadi saya dengarkan Anda ya. Muhammad itu roh. Ketika saya Anda menyampaikan, saya dengarkan tadi. Makanya saya bertanya atas narasi Anda. Kalau Anda mau mempertanyakan Islam, ya silakan gitu. Jangan dicampur-campur kayak gado-gado gitu ya. Kayak gitu. Kalau iya, artinya gini, kita bahas satu-satu. Silakan Anda bahas Islam, saya akan jawab semuanya ya. Biar tidak jadi gado-gado. Saya bertanya, Anda mengatakan kita bahas satu-satu. Ketika Anda bertanya, dari tadi saya menjawab loh. Gini, cet. Dan ketika saya bertanya, Anda seperti orang kebingungan. Bukankah tadi saya mendengarkan apa yang Anda sampaikan? Ada saya potong penjelasan doktrin Kristen Anda. Nggak ada kan? Iya. Makanya itulah yang saya pertanyakan. Nggak ada hubungannya dengan Islam. Kan gitu. Enggak, dengan itu sebenarnya itu ilmu yang dangkal sebenarnya loh. Gini, makanya kalau ilmunya itu dangkal, wajib kita bertanya bagaimana cara menyatukan Tuhan. Itu dulu. Tapi setelah saya menjelaskan arti Tritunggal itu, Anda nggak paham, nggak masuk sebenarnya. Loh, coba Anda lihat di Matius 3 nomor 16 sampai 17 ya. Di situ Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Ada di langit Roh Kudus berbentuk merpati. Lalu ada terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Satu di surga, satu di atas langit, satu di sungai. Gimana cara menyatukan mereka? Kalau Anda klaim itu satu gitu. Begini Bang, jangan berpikir cara menyatukan Tuhan, tapi bagaimana cara menyatukan manusia dengan Tuhan. Itu konsep. Baik Bang, gini, kalau Anda menegur saya jangan memikirkan cara menyatukan Tuhan, kata Anda kan. Jangan Anda klaim dulu Tuhan Anda satu. Kalau Tuhan Anda tiga, bagaimana cara menyatukan? Ngapain? Ya silakan. Makanya gimana caranya? Enggak, ngapain Anda sibuk mengatakan bagaimana cara menyatukan Tuhan? Tuhan itu datang untuk menyatukan kembali manusia dengan Tuhan. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Saking tingginya tahta kesucian Tuhan, manusia nggak bisa sampai kepada Tuhan kalau ada dosa. Makanya dikatakan. Saya nggak bahas itu, Bang. Yang Anda jawabannya malah menegur saya. Jangan memikirkan cara menyatukan Tuhan. Loh, Anda sendiri yang mengklaim satu kok. Saya kan Anda bilang pertama tiga Tuhan. Gimana cara menyatukan Tuhan? Itulah masalah di Kristen. Saya sudah jelaskan. Tuhan nggak bisa Tuhan itu nggak bisa Tritunggal itu dijadikan satu, nggak bisa. Ya itu kan menurut Anda, menurut keyakinan kami seperti itu. Nah, itu kan jelaskanlah cara menyatukannya sama saya. Gimana cara menyatukan Tuhan? Tidak perlu menjelaskan cara menyatukan, yang jelas bahwa nggak bisa dijawab. Ya udah, kalau gitu Anda nggak perlu klaim sama saya Tuhan Anda satu, Tuhan Anda tiga gitu aja, bukan satu. Udah ya. Karena Anda nggak bisa cara menjelaskan bagaimana cara menyatukan Tuhan Anda, nggak bisa berarti diklaim Tuhan Anda satu. Ketika saya menjelaskan, Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa menyatukan Tuhan. Sungguh nekat yang nyata nih Abang ini. Gitu, nggak bisa dijelaskan. Debat kita. Oke. Ada yang mau dibahas yang lain? Udah, itu aja. Terima kasih ya Bang. Tentang Rob tadi Nggak usah. Nanti itu bagiannya Bang Edis nanti. Oh, Edis percaya kali sama Edis kau. Percaya emang sama Edis? Boleh diturunkan? Iya, boleh saya tanya Bang, kenapa percaya dengan Edis? Oh, saya bukan percaya dengan dia, tapi saya membenarkan apa yang dia katakan. Membenarkan apa yang dia katakan. Boleh saya bertanya satu hal tentang Edis sebelum Anda turun? Oke, lanjutkan. Baik, saya akan tampilkan satu video Edis dulu ya. Kamu meyakini itu Tuhan atau tidak? Nih. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak percaya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan.
Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus? Sekali lagi Bang ya, Tidak. dengarkan. Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Baik, stop. Sekarang saya mau tanya, karena Anda membenarkan kata Edis. Edis ngambil di Bible, menjelaskan di dalam kitab Anda, kitab Kristen, bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah Anda percaya dan Anda benarkan Yesus bukan Tuhan? Sudah ada klarifikasinya. Konsep Tuhan, kalau ditanyakan Yesus itu Tuhan, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Ketika dia bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dan dijawab Petrus, kamu adalah Mesias. Itu bukan pengakuan Yesus, tapi pengakuan muridnya. Baik Bang, iya. Sesuai nggak yang dikatakan Edis? Apakah Anda percaya Yesus bukan Tuhan? Itu aja yang saya tanya. Enggak, itu kan Anda mempertunjukkan video itu kan sudah diklarifikasi sama Edis waktu itu. Waduh. Bahwa dikatakan Yesus apa tidak klarifikasinya? pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Tidak pernah menyatakan bahwa dia itu Tuhan, tapi dia dikatakan oleh murid-muridnya bahwa dia memang di Alkitab tidak pernah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, itu kan kata Edis tadi Bang, dari kitab Anda. Yesus itu bukan itu kan sudah Tuhan. Ada klarifikasi Bang, dan itu video lama kan sudah diklarifikasi. Nah, klarifikasinya seperti apa? Kata Edis, Yesus bukan Tuhan. Entah apa klarifikasinya. Cuma yang saya dengar ketika saya pertanyakan kepada dia, betul Yesus bukan Tuhan? Jawabannya betul. Bukan Tuhan dalam artian pencipta. Bukan Tuhan yang pencipta kan? Ketika Yesus datang, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Bapa. Iya. Itulah yang dimaksud Edis waktu itu. Kalau saya nggak salah ingat ya, yang dia maksudkan itu Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan pencipta. Oh, Yesus bukan pencipta. Anda sepakat? Ya. Ya, terus? Yesus bukan pencipta, dia adalah juru selamat. Makanya dia diutus. Baik. Dia diutus. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Lah, itu kan kata Edis. Tunggu, Anda sangat nekat Bang. Tadi ya kan kayak gitu. Kalau Anda kan menjelaskan kayak gitu klarifikasinya. Berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan kan? Lah, kayak gimana? Sekarang nanya balik. Astaga. Iya, kan kita sepakati aja berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bang Ucup, arti Tuhan menurut Anda itu apa sih? Tuhan itu adalah penguasa, sang pencipta, pemilik, pembimbing, bisa? Tuhan dalam konsep yang dalam artian sebenarnya itu bukan sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri, menghambakan diri. Berarti salah lagi, berarti Edis. Nah, kok salah lagi? Anda yang salah berpikir. Bukan, menurut Edis, Tuhan itu adalah tempat kita menaklukkan diri. Kita bahas tentang Tuhan nih. Bentar Bang, yang saya pertanyakan Edis. Karena Anda bawa Edis. Gitu. Karena kata Edis bertentangan dengan yang Anda katakan. Edis mengatakan yang namanya Tuhan tempat kita berserah diri. Tag dia Edisnya tag suruh ke tempat saya ya. Saya udah tanya sama Edis. Oh kalau Edis pasti saya kasih naik ya. Yang penting dia mau naik. Oke, saya kasih. Jadi gini aja. Karena Anda menyampaikan membenarkan apa yang dikatakan Edis, berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan dalam artian bukan sebagai sang pencipta loh. Waduh.
Saya nggak nanya itu. Kita sepakati. Berarti Yesus bukan Tuhan sesuai kata Anda dan Edis, betul? Anda membahas video Edis, terus saya bilang itu sudah diklarifikasi dan itu hanya coba kalau video itu munculnya lengkap. Yang ditanyakan itu kan Tuhan dalam artian sebagai sang pencipta. Makanya dikatakan salah Anda. Kalau salah. Videonya bukan masalah itu. Video itu adalah 4 tahun yang lalu debat sama Bang Nandar. Mereka membahas tentang masalah status Yesus dengan Bapa. Ya. Status Yesus makanya gimana? Ditanyakan apakah Yesus itu Tuhan? Kata Edis bukan. Ketika saya bertanya pun sama Edis, ya, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Kata dia betul. Ya, kalau itu saya nggak nonton semua video. Tapi kalau menurut penjelasannya Edis, itu kan sebenarnya dia sudah klarifikasi tentang video itu. Ya, apapun klarifikasinya berarti di sini kita sepakati bahwa Yesus bukan Tuhan, betul? Enggak. Nah, enggak sepakat. Katanya sepakat. Kalau dalam katanya membenarkan kata Edis gimana sih? Pelin-pelan kau ini. Apapun gini saya udah terima klarifikasinya. Arti konsep Tuhan. Kata Anda, Edis udah klarifikasi lalu Anda jelaskan. Oke, sudah saya dengarkan ya klarifikasinya. Berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan sesuai Yesus perkataan Edis. Tuhan dalam artian bukan sebagai sang pencipta. Itu klarifikasinya. Oke, berarti dulu. Berarti itu Yesus bukan Tuhan, betul? Sepakat? Sungguh nekat nyata Anda ini. Nekat ya. Kayak gimana? Jangan berbelit-belit lah. Saya cuma bertanya. Kata Edis Yesus bukan Tuhan. Saya udah tahu klarifikasi yang Anda sampaikan. Ya, udah tahu Anda klarifikasi bagaimana penjelasannya. Kita samakan dulu. Arti Tuhan menurut Anda itu apa sih? Saya nanti berbahas Tuhan, Bang. Yang saya katakan, yang saya tanyakan pernyataan Edis, apakah Anda benarkan? Dan kita sepakat Yesus bukan Tuhan gitu. Ya itu kan saya udah jelaskan tadi. Kalau arti Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan sebagai pencipta, ya enggak. Yang dimaksud Edis itu kan Tuhan dalam artian kepadanya kita menaklukkan diri. Rob berarti Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Bukan Tuhan dalam artian sang pencipta. Berarti sepakat ya? Ya makanya saya tanya konsep Tuhan menurut Anda apa? Baru kita sepakat. Ya, konsep Tuhan itu bisa konsep Tuhan adalah pencipta, penguasa, pembimbing, Kalau Anda berpendapat seperti itu berarti benar Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Berarti kita sepakat. Itu aja yang saya tanya dari tadi. Kan Anda mengatakan, makanya saya bilang arti Tuhan menurut Anda itu apa? Kita samakan dulu. Tapi kalau arti Tuhan dalam kita apa istilahnya kepadanya kita menghambakan diri. Yesus Tuhan. Iya. Berarti kitab Anda salah tulis gitu ya Bang ya. Yesus bukan Tuhan gitu ya. Ya terserah Anda lah, itu Anda menyimpulkan sendiri. Saya hanya mengatakan apa yang Yesus katakan, yang saya tahu, setahu saya. Iya, nggak apa-apa Bang. Ya yang penting Anda mau menjawab dan jujur gitu. Berarti Lukas 2 nomor 11 itu salah karena Yesus itu disebut Tuhan di situ. Berarti salah tuh ya kitabnya. Iya. Ya makanya saya bilang pahami dulu konsep Tuhan. Gitu. Oke. Ya makanya dipahami. Udah Bang, saya itu aja. Saya itu aja, terima kasih atas jawaban Anda gitu. Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhan yang sebagai pencipta. Oke, nggak apa-apa gitu, betul. Sepakat kita. Ya. Sip. Terakhir Bang, boleh saya tanya? Anda nanya terakhir, baiklah kalau kayak gitu. Silakan. Kalau boleh. Silakan. Saya udah silakan. Saya minta penjelasan Anda juga. Kan sering tuh kalau di Edis TV kan dibilang Yusuf PI aja sudah mengakui bahwa Muhammad itu roh. Tapi dia mutar-mutar ulang videonya. Enggak, gini Bang. Saya bukan bermaksud mengadu, enggak. Coba saya minta penjelasan klarifikasi Anda tentang
apa maksud Anda mengatakan bahwa Muhammad itu Rob? Biar kita sama-sama paham ya Pak. Maaf ya Bang ya. Baik, Bang. Ya. Anda tahu nggak? Saya diskusi dengan Edis itu berapa kali? Nggak hitung tapi sering. Saya sering lihat. Sering kan gitu. Tidak 1-2 kali Bang, puluhan kali. Ya. Oke. Ya. Diskusi sama Edis itu. Ketika saya membahas masalah Rob, itu ada 3 kali diskusi yang durasinya ya Bang ya, durasinya hampir 3 jam. Ya. Selama itu saya menjelaskan kosakata Rob sama Edis ya tidak bisa disematkan kepada Nabi Muhammad. Langsung saya kasih dalilnya, saya kasih definisinya. Tapi Edis tetap ngotot. Sampai saya tampilkan Quran surah Ali Imran ayat 80, tetap ngotot bahwa Nabi Muhammad itu Rob, kata Edis. Saya udah bilang juga Nabi Muhammad itu tidak bisa disematkan Rob Dis, tapi Sayyidi karena dia manusia. Rob itu hanya untuk Tuhan. Tapi kalau untuk manusia yang membimbing itu namanya Sayyid gitu. Tetap Edis memaksakan Nabi Muhammad adalah Rob. Kata dia, kamu sepakat nggak dengan yang ku katakan, kata Edis. Udah dikasih dalil 3 kali dijelaskan. Daripada kagak bisa berhenti live streamingnya, ya saya akui ya bahwa Nabi Muhammad itu Rob hanya untuk Edis. Biar Edis tidak nangis seperti anak-anak yang menagih coklat gitu. Artinya Anda di hadapan Edis itu memang Anda mengakui. Udah, saya kasih tahu juga sama dia. Kemarin dia ada naik ke sini, Bang, bahas Rob itu. Oh, saya nggak ikut. Iya, ada dia naik ke sini bahas Rob itu. Makanya saya kasih aja ya untuk Mudis ya silakan. Nabi Muhammad Rob di zamannya ya, karena pemahaman kau kan Nabi Muhammad itu memimpin, artinya dia Rob ya, silakan gitu. Biar cepat gitu diskusinya habis gitu. Capek saya muter-muter aja Edisnya 3 kali di ini dijelaskan masalahnya. Oke, baik. Jadi biar saya pun nggak mendengar sebelah pihak. Ngeyel itu Bang, ngeyel dia. Dari Bang Ucup kan juga mengklarifikasi. Kalau yang saya nonton kan sebenarnya ya Bang Ucup mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Itu kan potongan, padahal videonya 3 jam lebih, 3 sesi itu. Saya menjelaskan. Nah itu akhirnya dia tetap ngotot juga gitu. Karena Nabi arti Rob itu kan artinya menguasai, menaati, membimbing kan kayak gitu. Oh berarti Nabi Muhammad kan berkuasa saat itu membimbing umat Islam, patuh dan taat kan umat Islam katanya sama Nabi Muhammad. Berarti Rob dong. Gak bisa disebut Rob kalau dia manusia. Itulah kaidahnya. Ada hadisnya. Rob itu hanya untuk Allah, tapi kalau untuk manusia gantilah Sayyidi. Itu kata Nabi kami. Tapi tetap Edis ngotot Nabi Muhammad Rob. Ya udah ya Nabi Muhammad Rob gitu ya, bagi kau. Pusing juga saya kalau kayak gitu. Baik. Oke, thank you ya atas diskusinya. Sama-sama. Tadi sudah diundang. Oke. Sama-sama. Selamat malam. Ya, izin turun Bang. Ya, silakan, selamat malam, selamat istirahat. Iya ya teman. Kita mau kayak gimana lagi ya? Udah ditampilkan bahwa para nabi itu tidak bisa disebut Rob, tidak bisa dijadikan Tuhan. Tetap ya gitu ya, sudah ya. Kasih aja biar cepat berhenti gitu. Ini diskusinya daripada dia muter-muter lama kan kayak gitu.